Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat, kita berjumpa lagi dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Apa kabar? Semoga kita semua masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya dan juga segala urusan kita menjadi lancar. Sahabat, sebenarnya apa sih ya yang kita sombongkan dalam diri kita? Harta. Harta kita yang halal saja nantinya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta kita yang haram, tentunya kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini nantinya akan ditanya satu hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan harta. Dia akan ditanyakan dua hal. Dari mana kita mendapatkan harta tersebut? Kita gunakan untuk apa harta tersebut? Sahabat, apakah kita tidak malu menyombongkan harta yang sejatinya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala? Meskipun kita merasa sudah bekerja keras, sudah banting tulang dari pagi sampai sore, ternyata semua itu harta yang kita miliki hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya bukan milik kita. Kemudian, apakah yang kita sombongkan lagi? Ibadah kita, amal kita. Semua yang kita lakukan, sholat, puasa, berzikir, apakah semua itu kehendak dari kita? Apakah semua yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, adalah kemauan dari diri kita sendiri? Tentunya tidak. Ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukannya. Semua sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita masih menyombongkan amal dan ibadah kita? Kita merasa melakukan sholat, melakukan amal ibadah sebab kita memberikannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal, apakah kita tahu amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat, orang yang sombong adalah orang yang menyombongkan amal ibadahnya dan dia akan mudah meninggalkan amal ibadah tersebut dan akan lalai dalam ibadahnya tersebut. Siapakah yang bisa menjamin keistiqomahan kita dalam ibadah? Kita bisa belajar dari iblis. Iblis adalah makhluk dan hamba Allah yang sangat-sangat taat ibadahnya saat dulu. Sampai-sampai diberi julukan Taus al-Malaikah, yaitu meraknya para malaikat. Tetapi akibat kesombongan yang ada dalam dirinya, karena merasa dirinya paling baik daripada Adam sehingga dia tidak mau menyembah Adam, akhirnya iblis menjadi hamba yang paling jauh dari Allah, kafir, sesat, dan juga menyesatkan semua makhluk. Sahabat, lantas kenapa kita masih sombong? Kita harus segera menghancurkan kesombongan kita. Kita harus segera tahu siapa diri kita. Siapa diri kita ini sesungguhnya, dari mana kita berasal dan akan kemana kita kembali. Awal mula kita adalah sperma yang hina. Akhir dari kita adalah bangkai yang menjijikan. Dan apa yang kita bawa dalam tubuh kita adalah kotoran atau kantong najis. Sahabat, betapa lemahnya diri kita. Rasa lapar saja bisa membinasakan kita. Rasa lelah bisa membuat kita sakit. Bahkan hewan kecil pun seperti kutu bisa membuat kita tidak bisa tidur. Sahabat, kita harus benar-benar menghancurkan kesombongan kita. Kita harus banyak melakukan amal-amal yang menumbuhkan kerendahan hati kita. Kita harus menyapa orang-orang yang telah membenci kita, yang tidak suka dengan kita. Tenang saja, kita tidak akan rendah. Justru kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak membantu fakir miskin, anak-anak yatim. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata insanun fi qalbihi mithqalun habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga
orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, semoga kita semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesombongan dan juga kita mempunyai kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.